Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Retno Listiarti, Ya, apa sebetulnya masukan dari KPAI terhadap pemerintah berkaitan dengan pendidikan di era pandemi? ya kami sebenarnya pernah mengirim surat ya, baik kepada Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terkait bagaimana evaluasi pembelajaran jarak jauh, sebagaimana hasil survei dan hasil rapat koordinasi nasional dengan seluruh kepala dinas pendidikan dan kepala kantor wilayah agama. Nah, memang tadi saya sudah sebutkan ya, antara lain adalah kurikulumnya sebaiknya disiapkan untuk kurikulum darurat. Nah, termasuk bagaimana disparitas ini diperkecil lah oleh pemerintah dengan cara-cara Internet negara gratis harus tadi. hadir menurut kami. Kemudian yang berikutnya, karena semua kan terdampak gitu. Nah, yang kedua adalah kami menyiapkan surat juga dengan Presiden. Kemarin kita rapat pleno dan hasil rapat dengan Presiden diantaranya selain tadi kami juga meminta supaya Presiden mulai mengarahkan politik anggaran ke arah tadi ya, dana desa dipakai, semua hal yang memungkinkan untuk pendidikan bisa, karena kami juga menyarankan agar infrastruktur dipersiapkan. Dari hasil pengawasan kami, kira-kira mungkin hanya 20% sekolah yang memiliki infrastruktur untuk new normal ya. Paling penting adalah bagaimana kemudian ada rapat berjenjang yang membahas tentang infrastruktur. Jadi sekolah harus diajak bicara apa yang mereka punya dan apa yang mereka sulit adakan. Misalnya, apakah wastafel itu saja ada untuk satu saja ya, atau pembatas di meja nanti ada plastik-plastik untuk pembatas. Apakah itu mungkin disediakan? Anggarannya dari mana? Karena kalau Kemdikbud selalu bilang, oh itu pulsa bisa pakai dana BOS, oh itu gaji guru bisa pakai dana BOS. Jadi semua pakai dana BOS, padahal dana BOS-nya nggak seberapa gitu. Jadi dan turunnya 4 bulan sekali gitu. Jadi ini penting sekali menurut saya adalah memperkecil apa ya tadi ya, disparitas. Kemudian ya, yang paling penting adalah kami sih menyarankan kasus COVID-19 ini turun terus sampai zero kasus selama 14 hari baru sekolah bisa dibuka. Oke, saya ke Prof. Unifah. Prof. Unifah, jadi kalau PGRI posisinya gimana? Kapan ini pendidikan harus dibuka dan memastikan anak-anak itu kemudian aman dari kemungkinan terpapar? Pertama, kalau PGRI sama ya, seperti IDAI dan lain sebagainya. Sejak awal adalah keselamatan anak-anak dan keselamatan guru itu yang utama. Jadi, tapi harus dibedakan antara masuk sekolah dengan proses pendidikan. Nah, ini yang PGRI posisinya di sini. Posisi PGRI adalah boleh jadi pendidikan itu bulan Juli, tetapi anak-anak tetap tinggal di rumah. Karena itu pemerintah harus serius menyiapkan apa? Menyiapkan bagaimana proses pembelajaran ini tetap berlangsung dengan baik dan hak-hak anak itu bisa terpenuhi untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, dan guru dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena kami juga tidak ingin kalau dikatakan bahwa guru kok tidak mau bekerja gitu. Kan guru sungguh-sungguh kemudian menyiapkan, berkoordinasi, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba mulai melihat bahwa ketika pembelajaran itu beralih kepada proses, maka sesungguhnya apa sih yang harus disampaikan kepada anak-anak supaya tidak bosan? Hal-hal yang praktis, yang implementatif, yang kemudian mengukur hal-hal yang literasi dasar pada anak-anak, tapi kemudian itu tidak meninggalkan daya kritisnya anak-anak. Nah, itu yang kita pikirkan. Apa modelnya? Kementerian harus membuat. Dengan siapa? Berbicara dengan semua pihak. Saya ditanya sama dari dinas dan lain sebagainya. Ini kan saya sering mengatakan, tolonglah ajak semua pihak untuk berbicara. Terutama karena sekolah juga harus diberikan kewenangan. Sekolah itu dalam klasternya diberikan kewenangan untuk menyiapkan bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan. Dan terakhir Mas, soal ini protokol kesehatan. Bukan saja itu harus ketat dan lain sebagainya, tapi bagi PGRI yang paling penting, semua orang memahami bahwa protokol kesehatan itu adalah cara baru yang menjadi kebutuhan bersama. Kebutuhan ini berbeda dengan hanya mengetahui gitu. Baik, Dr. Cecep, jadi kalau dilihat bagaimana menjaga kualitas pendidikan di era pandemi, karena waktunya juga tidak tahu kapan akan selesai, bagaimana kualitas pendidikan harus tetap bisa diselenggarakan dengan tetap bagus dan berkualitas? Ya, pertama memang kita harus tahu dulu indikator kualitas pendidikannya ya.
kalau misalnya sekarang pemerintah punya 8 standar nasional pendidikan. Dan itu pun hemat saya tadi masih ada disparitas. Benahi dulu tuh 8 standar pendidikan itu, kemudian itu bisa berproses bagaimana ya di dalam proses pendidikan itu berjalan. Nah, yang kedua tentu ini ada faktor-faktor kendala, ya, yang seperti sekarang ini pandemik itu adalah kendala-kendalanya. Nah, sekarang kita harus bisa mengukur sejauh mana kendala-kendala ini ya menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan. Jadi yang terpenting hemat saya, pemerintah harus membuat sebuah kebijakan ke depan begitu, ini sebagai pembelajaran atau hikmah daripada pandemik ini, membuat grand design pendidikan nasional kita. Mau seperti apa? Ya. Nah, kalau kita punya grand design pendidikan nasional kita, artinya itu ada di dalam sebuah sistem pendidikan, kita mudah membuat nanti ukuran-ukuran keberhasilan itu. Selama ini ukuran keberhasilan hanya dilihat dari sisi UN, ya, hasil UN, kemudian prestasi-prestasi yang sifatnya bisa ukuran-ukuran kuantitatif. Padahal pendidikan itu juga bicara soal karakter, Pandian tuh ahlinya juga. Oke, baik, Dokter Cep. Oke, baik. Saya ke Bung Doni. Bung Doni, sebetulnya pemerintah ini sebetulnya menyerahkan itu kepada Menko PMK dan Menteri Pendidikan Kebudayaan atau menyerahkan kepada gugus tugas untuk menentukan kapan pendidikan akan dijalankan atau tergantung pada presiden sendiri sebetulnya. Siapa yang mengambil keputusan terakhir? Ya, kajiannya dilakukan oleh Menko PMK dan Mendikbud, ya. Misalnya keputusan dari presiden nantinya. Oke. Ya. Nah, kajian ini juga mendengarkan, saya kira semua pangku kepentingan yang memang gelut di bidang pendidikan begitu. Ya, juga termasuk dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi semua saya kira akan didengar. Yang kita ingin pastikan adalah anak-anak bisa belajar dengan aman, ya, dengan resiko tertular yang kecil, ya, kesehatan tetap dijaga dan hak-hak mereka terpenuhi. Saya kira itu yang paling penting. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil kajiannya, ya, apakah memang ditunda sampai seperti tadi kata Dr. Aman sampai Desember 2020 atau mungkin seperti apa. Nah, kita lihat bagaimana Mas Budiman, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik buat anak-anak kita. Oke, baik, ke Dr. Aman Bakti Pulungan. Jadi gimana Dok, posisi IDAI tetap sarannya adalah Desember 2020, tapi juga bagaimana memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak siswa-siswa kita kemudian juga aman dari kemungkinan terpapar dari COVID-19. Oke, tadi Desember 2020 itu bukan harga mati. Oke. Jadi kita tetap ingin kalau nanti dimulai, jelas arti dan arnautnya ini harus itu di bawah 1. Tapi dengan syarat selama 1 bulan zero case di tempat itu. Nasional atau wilayah, Dok? Kalau bisa sih, kalau saya rasa nasional, karena kita tidak ada batas. Pernah kasus wabah difteri ada di Jakarta sama di Surabaya, atau di Maluku ada tiba-tiba. Karena manusia ini pergerakannya begitu dinamis di Indonesia. Itu satu. Dan kenapa 1 bulan? Karena hasilnya di kita ini ada yang seminggu, kadang-kadang masih ada yang 2 minggu kita anggap. Hasil PCR ini. Jadi kita mau minta betul-betul dia zero case. Dan ketika dimulai, kalau bisa kami dilibatkan dan kita buat pilot project dulu dengan informed consent dan sukarela. Jadi jangan dipaksakan dulu. Jadi kita lihat dulu. Kita pilih-pilih sekolahnya, kita pilih daerahnya, baru kita mulai. Nah, bagaimana mencegah supaya anak jangan tertular? Saya rasa saya sudah meminta ini sejak dari Maret. Yang pertama testing atau diperbanyak. Jadi sekarang itu harusnya 30 kali dari kasus yang ada. Hitung saja kasus berapa per hari. Nah, yang kedua, tracing kita harus semaksimal mungkin. Saya bisa tahu mungkin berapa provinsi, mungkin 5-6 provinsi yang maksimal tracingnya dan surveillance-nya. Jadi pelacakan dan pengawas surveillance ini harus semaksimal mungkin. Dan yang keempat, isolasi dan karantina ini harus seoptimal mungkin dilakukan oleh pemerintah setempat. Ya. Dan yang keempat, physical dan social distancing ini tidak boleh ditawar-tawar.
Harus. Termasuklah di sini pakai masker dan cuci tangan. Ini kan sekarang ini sudah dianggap PSBB longgar, orang sudah tidak ada langsung physical distancing. Iya. Dan yang 4 ini bukan menu restoran yang bisa didiskon atau Dipilih ya? ditawar-tawar dari awal. Oke. Saya katakan, tolonglah dari awal ini berikan 4 ini semaksimal mungkin jika kita ingin menyelamatkan anak bangsa. Oke, baik Dokter Ya, satu Aman. lagi. Hah? Bangsa yang besar adalah yang anaknya bisa selamat untuk masa pandemi ini nanti. Oke, terima kasih Dokter Aman Bakti Pulungan, Doni Garal Adian, Cecep Darmawan, Bu Unifah Rosidi, dan Mbak Retno Listriati. Terima kasih semuanya telah bergabung di satu meja The Forum. Membuka sekolah dalam masa pandemi adalah pertaruhan besar. Pembelajaran jarak jauh perlu dijadikan pilihan sampai pandemi benar-benar sudah bisa dikendalikan. Kelemahan yang ada dalam pembelajaran jarak jauh perlu diselesaikan. Pilihan itu lebih bijak daripada mempertaruhkan aspek kesehatan dan keselamatan siswa. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.